Film dimulai dengan para anggota polisi di dalam mobil yang sedang berencana untuk mencari barang bukti berupa heroin yang akan diperdagangkan di sebuah klub malam. Walaupun dengan sedikit kekerasan di dalam klub, para polisi akhirnya berhasil menangkap target mereka. Akan tetapi, ketika mereka memeriksa barang bukti, heroin itu sudah lenyap. Ternyata barang bukti itu dicuri oleh seorang penari di klub malam bernama Hyo Jeong yang diinstruksikan oleh teman laki-lakinya. Wanita tersebut sangat senang karena ia merupakan pecandu heroin. Adegan kemudian beralih kepada seorang pria misterius bernama Cha Tae-sik. Ketika ia pulang ke apartemen sekaligus toko pegadaian miliknya, seorang gadis kecil bernama So-mi sudah menunggunya. Sepertinya gadis kecil yang merupakan tetangganya ini sering sekali main ke tempat Tae-sik, dan ia hanya diam saja meskipun So-mi terus berceloteh mengenai banyak hal. So-mi kemudian menggadaikan headset miliknya, dan ketika ia melihat sosis milik Tae-sik, ia memberikan kode bahwa ia juga menyukai sosis. Akhirnya berdua pun makan bersama. Ketika mereka berdua sedang makan, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. So-mi langsung ngumpet di bawah meja karena yang menggedor pintu adalah ibu dari So-mi, yaitu Hyo Jeong. Hyo Jeong kelihatannya tidak menyukai Tae-sik karena Tae-sik terlihat seperti orang jahat dan pedofil. Tae-sik pun membantu So-mi dan berbohong pada Hyo Jeong bahwa So-mi tidak ada di rumahnya. Setelah itu, Hyo Jeong menggadaikan kamera miliknya di toko Tae-sik. Setelah Hyo Jeong pergi, So-mi keluar sambil membawa bunga milik Tae-sik. Namun Tae-sik terlihat marah dan memintanya untuk tidak menyentuh barang orang sembarangan. Di tempat lain, sang anak buah kriminal narkoba bebas dari penjara. Ia berpapasan dengan detektif Kim yang mengatakan, "Aku pasti akan menangkap bosmu." Adegan berganti pada pertemuan para kriminal narkoba. Bos besar dari organisasi tersebut merupakan Oh Myung-gyu yang kelihatannya sedang marah pitam dan menampar anak buahnya Man Seo karena ia sudah mendapat kabar bahwa heroin miliknya hilang. Ia memerintahkan Man Seo untuk segera menemukan heroin tersebut dalam waktu hanya 3 hari. Di tempat Hyo Jeong, teman prianya meminta jatah heroin yang ia curi sebanyak 70%. Hyo Jeong menolak karena ia ingin mereka sama-sama mendapatkan jatah 50%. Pria itu pun kesal dan menjambak rambut Hyo Jeong, meminta wanita itu untuk berpikir baik-baik kemudian pergi. Setelah kepergian pria itu, Hyo Jeong nampak asik menyuntikkan heroin meskipun So-mi berada di rumah. Akhirnya malam itu So-mi pun menginap di rumah Tae-sik. Keesokan harinya So-mi sudah pergi. Tae-sik kemudian pergi ke sebuah tempat penyimpanan abu dan menatap foto seorang wanita yang sudah tiada. Nampaknya wanita tersebut adalah wanita yang dikenal Tae-sik. Setelah itu, secara kebetulan Tae-sik bertemu dengan So-mi yang sedang dituduh mencuri salah satu tas milik seorang anak dan petugas keamanan meminta So-mi memberitahu orang tuanya. So-mi yang melihat Tae-sik di seberang jalan lantas menunjuk Tae-sik. Namun Tae-sik segera pergi karena tidak ingin ikut terlibat. Di sisi lain, Man Seo menelpon adiknya yang juga seorang kriminal bernama Jon Seo. Ia meminta bantuan Jon Seo karena lokasi Hyo Jeong sudah ditemukan. So-mi bertemu lagi dengan Tae-sik di sebuah warung. Di sini dapat terlihat bahwa So-mi kecewa dan sedikit kesal terhadap Tae-sik. So-mi juga meminta Tae-sik untuk mengembalikan MP3 miliknya. Namun karena ia tak punya uang, So-mi memberikan kartu keberuntungannya, yaitu kartu kesatria kegelapan. So-mi juga bertanya apakah Tae-sik juga malu terhadapnya, karena teman-teman dan gurunya pun memperlakukan ia seperti sampah. Ia juga berkata meskipun ia merasa perlakuan Tae-sik lebih kejam, ia tak akan membenci Tae-sik. So-mi pun pulang ke rumah dan terkejut ketika mendapati Hyo Jeong diikat dan disiksa oleh Jong Seok yang terlihat seperti seorang psikopat. Ia menangis memanggil ibunya sembari matanya ditutup oleh anak buah Jong Seok. Sementara itu, Tae-sik menyadari ada seseorang yang masuk ke apartemennya karena gemboknya sudah terbuka paksa. Benar saja, di dalam rumahnya sudah terdapat preman lainnya bernama Duchi dan security berbadan besar yang meminta Tae-sik untuk membantu menemukan benda yang mereka cari. Tae-sik yang sama sekali tidak gentar merebut pisau dari tangan Duchi dan bahkan melumpuhkan si security.
Akhirnya Jong Seok mengutuskan preman lainnya bernama Rowan, dan Rowan mengatakan bahwa Tae-sik terlihat berbeda dari orang biasa. Jong Seo akhirnya mengatakan pada Tae-sik di telepon kalau benda yang mereka cari terdapat di tas kamera Hyo-jeong yang waktu itu digadaikan di toko Tae-sik. Tae-sik akhirnya menemukan bahwa benda yang mereka cari adalah heroin. Para kriminal ini akhirnya sadar bahwa kelemahan Tae-sik adalah So-mi. Karena itu mereka membawa Hyo-jeong dan So-mi pergi meskipun mereka sudah mendapatkan heroin yang mereka cari. Sebelum pergi, Rowan menembak si security dan meninggalkan sebuah ponsel di apartemen Tae-sik. Tae-sik menelpon polisi setelahnya, tapi ia hanya diam saja ketika diminta alamat. Tae-sik kemudian menerima telepon dari ponsel tersebut dan ia diminta untuk mengirimkan paket narkoba kepada Oh Myung-gyu. Ia dijanjikan bahwa mereka akan melepaskan Hyo-jeong dan So-mi apabila Tae-sik mengirimkan narkoba tersebut. Sesampainya di tempat golf untuk bertemu Oh Myung-gyu, Tae-sik dikira adalah tamu dari Cina yang sedang ditunggu oleh Oh Myung-gyu. Tae-sik kemudian mengeluarkan narkoba tersebut dan meminta Oh Myung-gyu untuk membebaskan Hyo-jeong dan So-mi. Oh Myung-gyu nampak terkejut dan ia menerima telepon dari Man Seo yang mengatakan bahwa mereka ingin berkhianat dan sudah melaporkan Oh Myung-gyu ke polisi. Polisi pun mengerubungi tempat golf tersebut. Sayangnya Oh Myung-gyu berhasil kabur dan dikejar oleh Tae-sik. Mobil Tae-sik sempat menghadang mobil Oh Myung-gyu, tapi lagi-lagi ia berhasil lolos. Ketika Tae-sik ingin mengejar lagi, ia dikejutkan oleh mayat Ho-jeong di dalam bagasi terbuka yang sudah diambil organ-organ tubuhnya. Masih dalam kondisi syok, Tae-sik lantas ditangkap oleh polisi. Di apartemen Hyo-jeong, detektif Kim sedang melakukan penyelidikan. Ia ditelepon oleh anak buahnya bahwa mereka menangkap seorang bernama Tae-sik, tapi mereka tidak dapat menemukan identitas Tae-sik maupun keterkaitannya dengan Oh Myung-gyu. Detektif Kim kemudian menemukan nota penggadaian milik Tae-sik dan akhirnya turut menyelidiki apartemen Tae-sik. Ia terkejut ketika menemukan mayat si security di apartemen Tae-sik dan segera menghubungi markas. Ternyata Tae-sik sudah pergi setelah melumpuhkan seluruh polisi yang ada di markas. Ternyata So-mi dibawa ke tempat pengeksploitasi anak. Seorang nenek nyentrik bernama Ma-jong mengajak So-mi untuk menemui ibunya, sehingga So-mi pun mengikuti Ma-jong. Akan tetapi ia malah dikunci di sebuah ruangan gelap bersama anak-anak korban penculikan lainnya. Di tempat lain, teman pria Hyo-jeong tertangkap dan dibunuh oleh Rowan. Detektif Kim akhirnya tiba di markas dan mengecek CCTV. Di sana terlihat bahwa tidak ada satupun polisi yang mampu melumpuhkan Tae-sik. Mereka akhirnya mencoba mengirimkan email ke Gedung Putih untuk meminta identitas Tae-sik. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Tae-sik memang bukan orang biasa, melainkan mantan anggota sekaligus pelatih pasukan elit militer Korea Selatan yang dulunya sudah mendapatkan banyak bintang penghargaan. Ia dulunya bertugas sebagai pemusnah dan penyerbuan rahasia di dalam maupun luar negeri. Akan tetapi setelah istrinya meninggal, ia kemudian menghilang. Tae-sik akhirnya datang ke sebuah klub malam untuk memburu si kelompok kriminal narkoba. Ia menemukan Duchi di toilet klub dan mereka... Ketika Duchi hampir sekarat, tiba-tiba Rowan datang dan menembak dengan pistol. Tapi Tae-sik berhasil menghindar sehingga tembakan tersebut malah mengenai Duchi. Perseteruan pun berlanjut antara Tae-sik dengan Rowan. Tae-sik terkena tembakan Rowan, tapi akhirnya dihentikan oleh Man Seo karena polisi sudah datang. Tae-sik mencoba mengejar, tapi tidak berhasil. Man Seo dan Tae-sik kini berbicara lewat telepon. Ia mengancam Man Seo jika terjadi apa-apa dengan So-mi, ia tidak akan tinggal diam. Detektif Kim yang tidak berhasil menangkap siapa-siapa dipanggil oleh Badan Intelijen Negara. Perwakilan dari Badan Intelijen Negara akhirnya menceritakan bahwa di tahun 2006 terdapat seorang anggota pertahanan nasional yang menjual informasi dengan harga $200 juta ke luar negeri. Pasukan khusus pun dikirim untuk menghabisi semua orang yang bersangkutan dan akhirnya berhasil mendapatkan kembali informasi penting tersebut. Pemimpin pasukan tersebut adalah Cha Tae-sik, dibantu dengan Moon Dal-seo. Naasnya setelah misi mereka sukses, istri Tae-sik menjadi sasaran balas dendam dan akhirnya dibunuh dalam kondisi hamil. Serta Tae-sik juga hampir mati.
Kini kita dapat mengetahui bahwa tempat Abu yang didatangi Tae-sik di awal episode adalah Abu milik istrinya yang sudah meninggal. Kembali ke Tae-sik, ia yang sedang terluka ditemukan oleh kawan lamanya Dal-seo yang akhirnya membantu merawat luka Tae-sik. Tae-sik juga meminta senjata dari Dal-seo karena ia ingin menyelamatkan seseorang. Adegan pun berpindah ke adegan yang sangat populer dari film ini, yaitu adegan ketika Tae-sik mencukur rambutnya. Ia kini sudah kembali ke jati diri dan penampilannya yang dulu. Sesaat setelah itu, ia ditelepon oleh detektif Kim yang memberitahu lokasi Somi. Tae-sik juga memberitahu bahwa Man Seo dan Jong Seo yang membunuh Hyo Jeong. Detektif Kim kemudian berhasil menangkap anak buah Ma Jong. Ternyata anak-anak yang diculik dijadikan kurir sabu karena anak-anak tidak akan dicurigai. Di sisi lain, Tae-sik sedang mengikuti seorang anak yang diduga adalah kurir sabu. Sayangnya ia dikejar oleh petugas keamanan karena terlihat mencurigakan. Tae-sik berhasil kabur dari petugas keamanan dan mengikuti anak tersebut ke sebuah gedung yang di dalamnya terdapat anak-anak yang dipaksa menjadi buruh pembuat narkoba, lengkap dengan bahan dan alat-alatnya. Nasib anak-anak ini benar-benar menyedihkan. Sepertinya mereka dipaksa bekerja terus-terusan. Dan jikalau ada yang tidak kuat, maka akan langsung dibunuh dan dijual organ tubuhnya. Tae-sik jadi naik pitam setelah menyaksikan semua itu. Ia pun membunuh semua anggota kelompok narkoba. Akan tetapi ketika ia sudah berhasil menyerang Jong Seo, ia tidak langsung membunuhnya, melainkan menelpon Man Seo. Dengan pintarnya ia memberitahu bahwa Jong Seo sudah berada di genggamannya dan meminta Man Seo untuk mengembalikan Somi dalam waktu 1 jam. Man Seo yang kesal karena adiknya disiksa malah menyuruh anak buahnya untuk mencongkel mata Somi. Akhirnya Tae-sik kehilangan kesabaran dan meledakkan keseluruhan pabrik tersebut bersama Jong Seo di dalamnya. Ia juga meminta anak-anak untuk menunggu bantuan datang. Di kediaman Man Seo, anak buahnya sudah bersiap-siap untuk mencongkel mata Somi. Sementara detektif Kim berhasil menangkap Ma Jong di tempat lain. Tae-sik akhirnya tiba di kediaman Man Seo beserta anak buah Man Seo lainnya. Man Seo bertanya sebenarnya mengapa ia sampai repot-repot menolong anak itu dan juga menanyakan keberadaan adiknya. Tae-sik menjawab, "Aku hanya tetangganya," dan meminta agar Man Seo menyerahkan Somi terlebih dahulu. Man Seo malah menggelindingkan botol kaca berisi bola mata. Ia mengatakan bahwa itu adalah bola mata Somi dan Somi sudah tewas. Tae-sik marah besar dan setelah mendengarnya dia langsung menghabisi seluruh orang di tempat itu termasuk Roa. Man Seo menyelinap kabur yang akhirnya dikejar oleh Tae-sik. Tae-sik berkali-kali menembak mobil Man Seo yang akhirnya terhenti ketika mengenai ban mobil Man Seo. Tae-sik yang ingin membunuh Man Seo terhenti ketika menyadari bahwa kaca mobilnya anti peluru. Man Seo di dalam mobil pun menelpon polisi untuk menyelamatkannya. Emosi Tae-sik yang sudah berada di puncak pun membuat Tae-sik menembak beberapa titik yang dapat membuat pelurunya menembus ke dalam mobil. Akhirnya Man Seo pun berhasil ia bunuh. Tae-sik yang sudah berlumuran darah dan penuh dengan kefrustasian berniat untuk bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya karena merasa tidak berhasil menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Namun tiba-tiba terdengar langkah kecil kaki yang datang menghampirinya. Tae-sik menolehkan kepalanya dan ternyata langkah kaki itu adalah milik Somi. Somi menangis sambil memeluk Tae-sik, berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Tae-sik pun juga meneteskan air mata haru. Polisi akhirnya datang menemukan semua anggota kelompok narkoba sudah tewas. Mereka juga menemukan anak buah yang diminta Man Seo untuk mencongkel mata Somi sudah tewas. Dengan kondisi kedua bola matanya sudah tidak ada. Dari sini akhirnya diketahui bahwa Rowan yang menyelamatkan Somi karena tersentuh akan kebaikan Somi padanya. Tae-sik akhirnya ditangkap polisi, dan sebelum ke kantor polisi, mereka diizinkan untuk mampir di warung kakek yang berada di awal film. Tae-sik membelikan Somi tas dan peralatan sekolah, serta meminta maaf kepadanya waktu itu. Tae-sik tidak menolongnya ketika Somi dituduh mencuri dan malah menghindar.
Taesik juga mengatakan bahwa Somi sekarang sudah menjadi seorang diri dan berharap Somi akan baik-baik saja. Film ini ditutup dengan adegan penuh haru Taesik yang meminta Somi untuk memeluknya sekali ini saja. Somi memanggil paman dalam pelukannya, dan Taesik terlihat berlinang air mata dalam pelukan Somi.